لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilanmu. Tiadalah sekutu untukmu, segala puji dan kuasa untukmu. Kami meraba tanpa cahaya, kami yang lupa, hina dan papa di hadapanmu yang maha indah, di hadapanmu yang maha mulia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Direktur Utama Kafilah Rindu Ka'bah yang kami sebut nama beliau Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ali Zainal Abidin LC. Yang kami hormati Direktur Marketing Kafilah Rindu Ka'bah yang kami sebut nama beliau Bapak Yofi Yafid. Yang kami hormati Bapak Ibu calon jemaah umrah Kafilah Rindu Ka'bah periode 2015 yang insyaallah kita semua yang hadir di tempat ini diberi rahmat dan diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan agar niat ibadah kita di bulan Desember nanti insyaallah diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa satu kendala apapun. Sebelum kita memasuki ke materi yang pertama, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, insyaallah pemberangkatan calon jemaah umroh Kafilah Rindu Ka'bah pada bulan Desember nanti itu total keseluruhan jemaah 5.693 jemaah yang akan berangkat semuanya insyaallah di bulan Desember. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita beranjak ke acara yang ketiga, yaitu materi pertama yang akan disampaikan oleh Direktur Utama Kafilah Rindu Ka'bah Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ali Zainal Abidin LC. Pada beliau waktu tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillahi thumma alhamdulillah ala ni'amihi wa in'amihi al-'aliyah al-ghaliyah al-iman wal islam. Asyhadu an
la ilaha illallah al-wahidul ahad al-fardus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Puji syukur hanya satu-satunya yang berhak mendapatkan puja dan puji dan sanjungan selalu kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu kita sampaikan dan kita bacakan kepada junjungan kita, tokoh kita, idola kita, panutan kita, pimpinan kita yang akan memperjuangkan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini yang sebagian dari kita mungkin harus bekerja, tapi kita minta untuk hadir di tempat yang indah dan mulia ini untuk mengikuti acara manasik umrah yang dalam data kami akan dihadiri lebih dari 2.800 jemaah yang sudah mendaftar. Karena total yang akan kita berangkatkan 5.693 jemaah. Dari seluruh Indonesia 50% yang hadir hari ini. Kalau memang hadir semua berarti 2.800 jemaah. Selebihnya kami sudah keliling menyampaikan, memberikan manasik mulai dari Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, kemudian di Sulawesi, Bali, dan seluruh Pulau Jawa, di seluruh kota-kota Jawa. Di Pulau Jawa cuma satu, maaf. Seluruh kota yang ada di Jawa, kota-kota besar, terutama Surabaya, ada 2 kali, kemudian Jogja, Semarang, Bandung, yang akan berangkat pada tanggal 30 November sudah harus berada di bandara jam 3 pagi. Terminal 2E pintu 2. Yang hadir di manasik ini agar supaya berkoordinasi dengan kantor kafilah berikut dengan dengan salurannya masing-masing, sehingga mengetahui yang berangkat tanggal 30 itu siapa saja, karena sudah harus berada di bandara jam 3 pagi. Pintu 2 terminal 2D. Terminal 2E, maaf. Kemudian yang tanggal 1 itu terbagi kedua penerbangan. Tanggal 1 terbagi kedua penerbangan. Yang pertama 980 GA jam 11.50 juga sudah harus berada di bandara terminal 2E pintu 2 jam 3 subuh. Kemudian yang berangkat pada tanggal 1 Desember jam 16.35 dengan GA 982 itu berada di bandara paling lambat jam 10 pagi. Jam 10 pagi maksimal. Kemudian yang berangkat tanggal 1 dengan Emirat EK 356 berangkat pada jam 17.35 dan sudah harus berada di bandara paling lambat jam 12 siang. Nanti yang berangkat tanggal 1 pada tanggal 4 dari Dubai ke Jeddah 250 terpisah dengan 50 jemaah. Jadi total semua 250 yang berangkat ke Jeddah. 50 jemaah akan terpisah sendiri, akan diberangkatkan terpisah dengan 200 jemaah yang berangkat pada jam 7 pagi 50 jemaah, kemudian yang 200 jemaah diberangkatkan pukul 1 dini hari. Yang diberangkatkan pada tanggal 1 dengan Garuda itu total semuanya
310 jemaah ditambah dengan 76 jemaah pada rangkaian berangkat tanggal 30 Desember, total semuanya 402 jemaah. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mulai dari tanggal 1 kita akan gunakan 2 maskapai, kemudian tanggal 5 1 maskapai Emirat, tanggal 6 Garuda dengan total jemaah 408 jemaah, kemudian tanggal 7, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 15, tanggal 18 untuk yang program 12 hari yang kepada Saleh berangkatnya tanggal 18 dan ini pengumuman secara resmi. Tanggal 18 yang program 12 hari plus pada Saleh berangkatnya tanggal 18 dengan penerbangan Garuda sampai di Jakarta tanggal 29 Desember. Jadi tanggal 18, kemudian tanggal 20, tanggal 21, tanggal 22, tanggal 23, tanggal 24, tanggal 25, dan tanggal 29 Desember. Semua jemaah yang akan kita berangkatkan total 5.693 jemaah. Dalam waktu yang cukup singkat, kafilah Rindu Ka'bah harus memberangkatkan 5.693 jemaah. Ini satu jumlah yang sangat-sangat besar. Dan untuk itu, saya pribadi juga baru pertama kali memberangkatkan dalam jumlah yang sangat besar ini selama saya berkecimpung di dalam penyelenggaraan ibadah umrah dan haji. Jadi kalau sampai terjadi banyak hal-hal yang miss, banyak hal-hal yang kurang, atau hal-hal yang tidak sesuai dengan skenario yang kita buat, harus bisa dimaklumi, harus bisa dipahami, ya? Harus bisa dipahami. Jadi saya sudah mengakui ini yang pertama kali dari 20 tahun saya berkecimpung dalam perjalanan umrah dan haji. Pertama kali saya berangkatkan 5.693 jemaah dalam satu bulan. Kita memang mendapatkan kritik yang luar biasa dari ejen kita, dari perwakilan kita, menuding kita SDM tidak siap, menuding kita macam-macam. Dibandingkan dengan penyelenggara lain. Dan selama ini saya masih mampu menjaga mulut saya, akhirnya tidak sempat menjawab karena saya tidak mau menjawab bahwa satu, kita tidak mau disamakan dengan penyelenggara manapun. Penyelenggara yang lain mungkin diselenggarakan dengan cara yang mulus, yang rapi, yang lebih profesional, kata mereka. Tetapi kafilah Rindu Ka'bah tidak mau disamakan dengan penyelenggara manapun. Yang paling penting. Seburuk apapun penyelenggaraan kita nanti, kafilah Rindu Ka'bah adalah kafilah Rindu Ka'bah. Tim kita sesuai dengan misi kita, dengan jemaah kita, insya Allah akan kita giring. Dan Bapak Ibu yang akan berangkat bersama kafilah Rindu Ka'bah kembali dari tanah suci harus bisa mengemban misi, kembali ke tengah masyarakat, harus bisa mengemban misi yang paling utama dan terutama adalah membendung derasnya kristenisasi. 5.693 jemaah yang nanti berangkat bersama kafilah Rindu Ka'bah harus bisa mengemban misi, kembali berkumpul di tengah keluarga, berkumpul di tengah lingkungannya, harus bisa mengemban misi, yaitu memperbaiki akhlak kita, yang mulai hari ini kita akan godong akhlak kita, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memperbaiki akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga saat kembali dari tanah suci, misi utama dan terutama yang harus kita jalankan adalah membendung dan mencegah derasnya kristenisasi. Tentunya kita sama-sama sepakat bahwa kita tidak inginkan salah satu dari anak cucu kita akan melakukan kesalahan dan tergelincir, tergoda dengan mereka-mereka yang punya dana besar untuk menggelincirkan anak cucu kita dari akidah yang benar, dari akidah yang tinggi, yang tidak ada lain lagi. Agama satu-satunya hanya agama Islam. Inna dina inda Allahi Islam. Jadi yang paling penting
sehingga kafilah di Ka'bah tidak mau disamakan dengan penyelenggara apapun. Sebelum apapun penyelenggaraan kita, kalaupun ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian, mohon dimaklumi. Karena kami kafilah di Ka'bah tidak menjual fasilitas, tidak menawarkan hotel yang mewah, tapi menawarkan makanan. Sudah tentu pasti ada. Selama kita berada pasti makan, ya. Ada tempe goreng, sambal terasi dan sebagainya. Tapi jangan hanya makan sambal terasi. Nanti cari kolong meja. Kemudian, insya Allah kafilah di Ka'bah akan berusaha sekuat tenaga, sekuat mungkin untuk bisa memfasilitasi Bapak Ibu beribadah yang benar sesuai dengan tuntunan dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kami tidak menawarkan fasilitas, apalagi memanjakan Bapak Ibu. Ada yang SMS ke saya, Pak Ali, tolong hati-hati dengan jemaah kami, karena jemaah kami banyak yang pejabat. Nah, ini satu poin yang perlu saya sampaikan, bahwa saya bersama tim dalam kafilah di Ka'bah tidak membedakan yang mana yang pejabat dan mana yang rakyat jelata, ataupun pejabat perusahaan besar, apakah dia BUMN, BUMD atau BUMN asing. Ya, kami tidak akan membedakan satu sama yang lain, karena dia pejabat, karena dia perusahaan pimpinan perusahaan asing, pimpinan perusahaan BUMN. Saya sampaikan secara terbuka sehingga diketahui. Jadi jangan ada yang meminta lebih, jangan ada yang minta dilayani khusus. Saya bukan pelayan pejabat, tapi saya pelayan tamu-tamu Allah Subhanahu. Jadi secara terbuka dan tegas saya sampaikan, kalau ada yang mendaftarkan dan punya jabatan tertentu, jangan minta dilayani, jangan minta fasilitas. Karena sejak dari awal kafilah di Ka'bah tidak menawarkan itu. Kalau kafilah di Ka'bah menawarkan itu, harga yang kami tawarkan bukan belasan juta, bahkan ada yang bayar 10 juta, bahkan ada yang bayar 11 juta, ada yang bayar 13 juta, ada yang bayar 15 juta dan seterusnya. Jadi kalau mau minta fasilitas dan minta pelayanan khusus, bisa hubungi kami segera di kafilah di Ka'bah agar pindah ke penyelenggara lain. Ini saya sampaikan secara terbuka, secara tegas, secara jelas, sehingga tidak terjadi di belakang hari. Nanti kalau sudah di sana akhirnya kafilah di Ka'bah dicaci maki, kemudian dipersalahkan karena pelayanan kepadanya kurang. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, jamaah kafilah di Ka'bah yang akan berangkat pada bulan Desember nanti, kafilah di Ka'bah tidak membedakan siapa pejabat, siapa pimpinan perusahaan asing, siapa pimpinan perusahaan BUMN, BUMD, tapi yang kami layani adalah tamu-tamu Allah. Kami hanya ingin mendapatkan kehormatan dengan melayani tamu-tamu Allah, tidak melayani karena punya jabatan tertentu. Baik. Kemudian nanti, insya Allah pada saat keberangkatan nanti, sesuai dengan jadwal yang kami berikan, mulai tanggal 1 dan seterusnya sampai tanggal 29, semoga saja tidak ada hambatan. Kami minta bantuan kepada jemaah yang hadir di Masjid Tabligh ini sebagai saksi. Minta bantuan agar mendoakan, bantu berdoa kepada Allah agar supaya setiap musibah yang kita hadapi segera diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu. Amin ya rabbal. Jangan kesalahan itu lantas berpangku tangan kemudian menyalahkan kami. Kemampuan kami memang terbatas, tetapi kami akan berusaha untuk memberikan yang terbaik, terutama mereka-mereka yang mau beribadah, bukan mereka-mereka yang pergi untuk show atau mereka yang pergi punya tujuan kurang dari ibadah. Jadi kalau memang kita semua berangkat untuk ibadah, maka selalu kita perbaharui niat kita, niat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya selalu berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu. Kalau memang niat kita beribadah bukan untuk tujuan lain, demi cinta dan rindu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kekasih yang pasti akan kita jumpai, maka selalu kita perbaiki niat dan ibadah kita kepada
kepada Allah Subhanahu. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, pada saat keberangkatan nanti setiap jadwalnya begitu diumumkan agar berkoordinasi dengan ejen masing-masing atau langsung berkoordinasi dengan kantor kafilah di beberapa jalan tersebut, Blok R nomor 9, sehingga jangan sampai ada yang merasa tidak diberitahu. Orang Indonesia kan kadang-kadang aneh. Kita sudah tampil di televisi, sudah promo di televisi, sudah umumkan di televisi, batas waktu pendaftaran sudah kita umumkan secara terbuka, seluruh orang Indonesia tahu, masih ada yang datang, kok saya kasih informasi bahwa pendaftaran bisa dibatasi tanggal sekian. Itu keadaan-keadaan yang sering terjadi di kalangan kita, karena merasa punya sesuatu. Kemudian dia keluarkan kartu, saya anggota ini, saya anggota ini, saya anggota itu. Bagi saya tidak melihat anggota siapa. Anggota hanya urusannya dia dengan institusinya dia. Bagi saya dan bagi kafilah di Bukaba adalah bagaimana caranya semaksimal mungkin kami melayani tamu-tamu Allah yang akan beribadah. Bapak Ibu mungkin nanti saat berdoa di depan Baitullah, di depan Ka'bah atau di Allah di Madinah, melupakan nama kami, apalagi menyebut nama Ali Zainal Abidin. Mungkin sama sekali tidak. Tapi begitu Bapak Ibu mengangkat tangan di Raudhah Al-Mutahharah, mengangkat tangan di depan Muntazah, mengangkat tangan di Hijr Ismail atau di pojok-pojok seluruh Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, sekalipun nama kami di kafilah di belakang tidak disebutkan, tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk memasukkan nama kami dalam doa dan yang Bapak itu bacakan nanti. Hanya itu harapan kami. Hanya itu harapan kami. Insyaallah niat langkah kita dari investasi harta yang sudah kita keluarkan dijawab oleh Allah Subhanahu. Kemudian segera diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapapun investasi yang sudah kita keluarkan, janji Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengingkari janjinya. Baik. Pada saat keberangkatan nanti, pada tanggal-tanggal yang akan kita jalani, sebelum kita menuju ke sana, sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang punya handphone, semuanya berhandphone, tolong shut off totally, tolong dimatikan total. Kami tidak dari sini, Bapak Ibu bisa melihat nanti akan apa yang kita lakukan. Tolong handphone dimatikan total. Jangan ada yang jawab SMS atau BBM atau bentuknya lain, apalagi yang terima telepon. Tolong handphone dimatikan. Kalau ada yang merasa handphonenya tidak harus dimatikan dan harus menerima telepon atau menjawab SMS, saya minta dengan hormat untuk berada di luar. Dan hal-hal ini akan Bapak Ibu saksikan sepanjang perjalanan saat berada di Tanah Suci. Begitu juga yang sudah kita sampaikan tadi Bapak Ibu supaya berada di area masing-masing. Karena ini yang akan Bapak Ibu alami. Yang berangkat bersama anak-anak, yang berangkat bersama istri, yang berangkat bersama suami. Pada saat berada di Madinah, masuk pintu wanita sendiri, pintu pria sendiri, kita sudah bisa. Kemudian saat kita masuk di Masjidil Haram, area laki dipisah, area perempuan dan area laki-laki. Jadi kalau dari sekarang tidak bisa biasakan, maka akan mengalami kesulitan. Jadi apa yang kami lakukan ini demi kebaikan kita bersama, insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, 11, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29 sudah harus berada di Bandara Soekarno-Hatta paling lambat jam 10 pagi. Jam 10 pagi, jangan lambat. Kenapa? Kenapa? Karena kita minta berangkat masing-masing. Tidak ada meeting point untuk berangkat bareng. Kalau mau meeting point, saya minta bayar tambahan. Saya minta bayar tambahan. Ini terbuka dan akan kita lakukan secara terbuka. Jadi kalau mau meeting point, saya minta bayar tambahan.
insya Allah tidak perlu, karena nanti pemberangkatan yang dengan menggunakan Garuda reguler 9 hari atau reguler 12 hari dengan Garuda pada tanggal-tanggal yang sudah kami sebutkan tadi sudah harus berada di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 2 pintu 2 jam 10 pagi paling lambat. Karena saya perlukan koper bagasinya. Saya perlukan koper bagasinya untuk kita check-in. Nah, dalam berkaitan dengan koper bagasi, kami hanya mengenal koper bagasi yang kami berikan. Sekalipun yang hadir belum semuanya dapat koper bagasi, tapi kami pastikan semuanya akan dapat koper bagasi. Dan itu sudah menjadi hak jemaah, Bapak Ibu, semuanya pasti dapat. Semuanya akan kami berikan. Jadi kami hanya mengenal koper bagasi yang berwarna merah dan hijau yang sudah bertuliskan Kafilah Rindu Ka'bah. Dan di samping kiri kanan depan sudah ada ID Kafilah Rindu Ka'bah. Kemudian kami siapkan ada kolom yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk mengisi foto masing-masing. Di samping itu kami juga sudah berikan ID. Kami berikan ID ke koper Bapak Ibu masing-masing. Ada nama, ada foto, ada nomor paspor, sehingga tidak usaha maksimal yang kami lakukan. Kemudian, kalau Bapak Ibu masih merasa kurang untuk menambahkan ID, ada kopernya, silakan ditambahkan dengan tinta. Ditambah dengan tinta atau tambah dengan kain, secari kain apa yang gampang dikenali oleh masing-masing. Tapi, kalau sampai ada yang harus merasa lebih yakin menggunakan kopernya sendiri, warna merah, warna coklat, warna hitam, warna biru, di luar dari koper yang kami berikan, kemudian terjadi apa-apa, kopernya tidak ketemu saat berada di King Abdul Aziz, di luar tanggung jawab Kafilah Rindu Ka'bah. Jelas? Jadi dari sekarang kita tegaskan, Kafilah Rindu Ka'bah akan mengenal koper bagasi yang